terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Oh, dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi cerita drama, tragedi manusia menolak Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau pencipta yang meninggalkan segalanya, turun ke dalam dunia, merendahkan diri menjadi hamba, harus lahir di dalam palungan, karena tidak ada tempat di rumah penginapan. Tapi itu pun tidak membatalkan rencanamu untuk menyelamatkan kami manusia yang kotor oleh dosa. Kami ingin sekali lagi merenungkan Tuhan. Merenungkan kisah drama ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin kami. Membukakan kami telinga dan hati. Sehingga kami boleh memahami kembali. Dan hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Kami mengaku betapa lambannya kami belajar untuk memahami firman-Mu, kehendak-Mu. Karena itu dengan rendah hati kami mohon Allah Roh Kudus, pimpinlah kami. Biar malam Natal ini menjadi malam Natal yang sungguh-sungguh mengubah kehidupan kami. Sisa kehidupan kami jalani dengan takut akan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersatu hati meletakkan hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasan. Tuhan urapi dia dengan kuasa Roh-Mu. Sehingga baik pemberitaan maupun perkataannya tidak disampaikan dengan hikmat manusia.
tapi dengan kekuatan roh-Mu, sehingga apa yang kami dengar merupakan firman semata-mata yang akan mengubah kehidupan kami. Bapak berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Izinkan saya untuk menyatakan pada saudara dari tempat ini selamat hari Natal. Dikatakan dalam Lukas 2 ayat 6 sampai 7, ketika mereka tiba di situ, Maria dan Yusuf, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudara pasti pernah mendengar dongeng seperti ini. Walaupun dengan versi yang berbeda. Ada sebuah kerajaan diperintah oleh seorang raja yang bijaksana. Raja yang mengasihi rakyatnya. Raja yang telah tua renta. Tetapi sungguh-sungguh dicintai oleh rakyatnya. Satu kali dari pihak istana mengatakan raja akan belusukan. Raja akan mengunjungi rakyatnya. Rakyat kaget dan gempar. Bagaimana mungkin raja kita yang tua sekarang masih mau belusukan. Saudara, dalam sekejap rakyat menyambut gembira. Lalu mulai merenov rumah-rumah mereka. Mengecat rumah mereka seperti 17 Agustus di Indonesia saudara. Kemudian bukan cuma itu, mereka memasak makanan-makanan yang enak. Dalam pikiran mereka, bagaimana mungkin kalau raja itu mampir di rumah mereka. Tidak ada minuman dan tidak ada makanan yang pantas. Oleh karena itu setiap rumah dapurnya mulai berasap. Bau-bauan sedap keluar dari setiap rumah tangga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehari ditunggu. 2 hari ditunggu, raja belum datang-datang. 1 minggu ditunggu, 2 minggu ditunggu, raja belum datang-datang. Tapi rakyat gak bisa berhenti untuk menyetop makanannya, bukan masakan mereka. Tapi raja tidak muncul-muncul, yang muncul adalah seorang tua yang selalu meminta makanan dari pintu ke pintu, dari rumah tangga ke rumah tangga dan selalu ditolak. Bagaimana mungkin seorang tua pengemis datang diundang ke rumah mereka. Lalu tiba-tiba raja datang. Enggak pantas dan tidak layak, bukan? Saudara, sebulan berakhir raja tidak datang-datang. Lalu muncullah pengumuman dari pihak istana. Raja telah melawat. Raja telah belusukan dari pintu ke pintu. Rakyat bingung. Kapan dia datang? Nggak pernah. Nggak ada tuh. Coba tanya orang-orang se-RT. RT ditanya, RW ditanya, kelurahan ditanya, camat ditanya. Dan nggak pernah datang. Saudara-saudara pihak istana menegaskan raja sudah datang. Dalam pakaian yang sederhana. Dalam rupa pengemis yang tua. Loh. Kalau itu mah pernah ada di rumahku. Iya ya. Bagaimana mungkin raja datang dalam bentuk seperti itu? Ya jelas bukan salah kita dong. Salah rajanya dong. Dia harus datang dalam bentuk kebesaran. Karena itu kita tidak mengenalinya. Bukan salah kita. Saudara, kira-kira itulah yang terjadi 2000 tahun yang lampau. Di malam Natal yang pertama. Satu malam yang tidak terduga oleh orang-orang Yahudi. Ketika Allah yang besar datang menjadi manusia yang diharapkan datang di dalam bentuk seorang Mesias dengan kemegahannya, dengan angkatan perangnya yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Tidak pernah terpikir oleh mereka dia datang di dalam kesederhanaan, mengidentikan dirinya, mengidentifikasi dirinya dengan siapa saudara? Dengan orang-orang papa, dengan orang hina, dengan orang yang tidak pernah diperhitungkan di dalam sejarah manusia. Luputlah kedatangannya.
Saudara, 2000 tahun yang lampau, bagus sekali kalau tidak coba membayangkan suasana Bethlehem. Walaupun tadi telah digambarkan saudara, oleh saudara-saudara kita, anak-anak kita yang memain dengan begitu bagusnya. Tapi mari kita ulang lagi sejarah. Ketika seorang kaisar yang bernama Agustus memutuskan untuk sensus, seluruh rakyat yang merantau harus pulang ke kampungnya masing-masing. Ini sensus primitif yang tidak akan ditiru lagi dalam sejarah. Kaisar Agustus tidak peduli berapa besar biayanya, berapa susah orangnya, pekerjaannya gimana, tidak peduli. Waktunya gimana, tidak peduli. Yang penting pulang masing-masing. Aku akan menghitung dari sana. Saudara, maka pulanglah orang-orang yang urban. Pasti kota-kota jadi sepi, bukan? Mirip Jakarta waktu Lebaran. Sepi Jakarta, penuh apa? Penuhlah desa-desa. Penuhlah kampung-kampung. Sekarang kampung kecil yang bernama Bethlehem yang di peta pun tidak ada saat itu. Jangan cari di Google Map waktu itu, tidak ada. Google Map-nya belum ada. Apa yang terjadi di Bethlehem? Sama dengan desa-desa yang lain. Begitu banyak orang pulang kampung. Ini di dalam sejarah jarang terjadi, saudara. Di dalam sejarah jarang terjadi. Maka ketika mereka pulang kampung, saudara bisa bayangkan ini reuni akbar luar biasa di dalam sejarah orang-orang di Palestina saat itu. Bertemulah mereka dengan teman kecil, teman SD, teman SMP, teman SMA, mantan. Mantan apa Pak? Mantan pacar, mantan istri, mantan suami. Wah, berpeluk-pelukan, cepika-cepiki. Lu di mana kerjanya? Wah, lu kabarnya udah enak ya? Enggak lah, biasa aja. Wah, pasti kamu sukses. Mulai duduk dan bercerita. Sebagian mengambil kopi tiam di kafe-kafe, mulai cerita. Sebagian pria yang agak bengal kalau sudah kumpul-kumpul, mulai berkata, buka meja, buka meja. Apa sih artinya buka meja? Main judi, mulai anggur datang. Gak salah kalau terkaan kita, orang Yahudi pun mulai manggil wanita penghibur. Padat sekali rumah penginapan. Padat sekali kafe-kafe, padat sekali kedai-kedai malam hari itu. Tertawa terbahak-bahak. Bersenda gurau cerita-cerita yang lucu, cerita masa kecil. Tapi ada satu masyarakat yang gak bisa ikut reuni akbar. Siapa mereka? Para gembala. Saudara, para gembala bukan gak mau ikut, tapi gak bisa ikut. Mereka harus tetap menjaga gembala-gembala mereka, domba-domba mereka. Tapi apa benar domba mereka? Bukan. Domba tuan mereka. Itu lebih tepatnya. Mereka orang suruhan. Yang kalau tidak jaga, tidak bisa makan. Itu tugas mereka. Saudara, dalam bayangan saya, para gembala di tengah-tengah malam buta, hanya bertemu dengan bintang-bintang di langit yang gelap. Kedinginan, saling berkata, enak ya. Mereka bisa reuni. Iyalah, kita orang kecil, gak mungkin kita bisa reuni. Ngomong-ngomong si Akyong udah jadi bandar besar di Yerusalem. Bandar apa? Ya bandar domba lah. Di bait Allah untuk persembahan. Ceritalah kesuksesan. Lalu mereka meratapi nasib cuma jadi gembala. Mereka orang-orang yang dilupakan. Tapi saya duga reuni akbar menciptakan satu society group. Kelompok grup yang lain. Kelompok teolog-teolog masa itu. Para rohaniwan saat itu yang disebut ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka kumpul sama-sama, saudara, mereka berdiskusi. Diskusi apa? Yang namanya teolog kalau ketemu ya saling diskusi tentang topik teologi ya, bukan? Saudara, hampir dipastikan mereka akan diskusi lagi kapan sang Mesias yang dijanjikan Tuhan dari zaman Abraham, zaman Daud akan datang.
Pasti kalau ada diskusi seperti itu, Mika 5 ayat 1 pasti mereka buka. Apa isinya? Tetapi hai engkau Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku, kata Tuhan, seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Di mana Mesias itu akan datang, juru selamat itu akan datang, pembebas Israel akan datang. Tuhan sudah kasih tahu melalui Nabi Mika ratusan tahun yang lalu. Bethlehem Efrata, di tempat mereka. Tapi kapan Mesias itu datang? Tidak Tuhan katakan. Yang luar biasa, Allah mengatakan akan lahir bagiku seorang pemimpin, akan lahir. Not yet. Belum lahir loh. Pemimpinnya belum datang. Akan lahir. Tapi yang aneh, permulaan pemimpin itu sudah sejak purbakala. Sejak dahulu kala. Ini keanehan grammar saudara. Pemimpin belum lahir, tetapi sudah ada sejak purbakala. Dalam bahasa Ibraninya olam. Sudah sejak kekekalan pemimpin itu ada. Cuma belum muncul di Bethlehem. Siapa yang sudah ada sejak purbakala, saudara? Itu cuma mengacu Allah. Allah lah yang akan datang menjadi Mesias. Mereka mendiskusikannya, mereka berdebat. Sementara reuni akbar diadakan. Sementara para teolog berdiskusi. Sementara sang Mesias datang. Luputlah mereka menyambut Mesias yang datang. Kenapa luput? Karena mereka tidak duga malam itu datang. Kenapa luput? Yang mereka justru tidak duga. Dia datang dalam kesederhanaan. Dia meminjam kandungan seorang wanita remaja yang bernama Maria. Yang suaminya seorang remaja pula. Cuma tukang kayu. Saudara, drama berlangsung terus bukan? Penolakan demi penolakan. Maria sudah berkata, Yusuf, aku sakit. Aku sudah mau melahirkan Yusuf. Yusuf dalam kebingungan menenangkan Maria. Saudara coba bayangkan. Anak-anak Yahudi remaja menikah di usia 14-15 tahun. Jadi benar-benar remaja mereka. Barangkali Yusuf coba menggandeng istrinya, sabar ya saya. Sebentar pasti dapat. Saudara-saudara, kenapa sih sampai Alkitab berkata karena tidak ada tempat di rumah penginapan. Kemungkinan yang pertama karena memang tidak ada tempat. Yusuf dan Maria datangnya terlalu telat. Tapi saudara percaya benar-benar gak ada tempat. Saya dari awal, dari pertama baca Alkitab gak percaya. Pastilah ada satu kamar. Pastilah dari sekian banyak hotel masih ada satu kamar. Gak mungkin gak ada. Kalaupun kamar penuh di rumah penginapan, masa penduduk gak ada kamar sih? Mana mungkin. Betul gak? Lalu kenapa mereka ditolak? Saya kira waktu Yusuf berkata, Tuhan, Nyonya, tolonglah istriku mau melahirkan satu kamar saja. Apa? Satu kamar? Oke. Dari mana kamu? Kami dari Nazaret, istriku mau melahirkan. Mulai dipandang dari ujung rambut. Ya, sendal jepit. Ada, penuh. Di sebelah saja, di sebelah masih kosong. Apa yang mereka lihat? Dandanan pemuda ini, dandanan remaja ini. Saudara pernah bayangkan enggak? Andai kata Yusuf naik Alphard, beda nasib. Iya Pak, pasti beda. Andai kata Yusuf naik Lamborghini, wah, pelayan-pelayan hotel udah lari, vale Tuhan, betul gak? Vale,
Andai kata Maria bajunya branded. Andai kata tasnya Louis Vuitton. Andai kata pakai Hermes. Andai kata Yusuf pakai jam tangan. Jam tangan Sofyan Novanto yang dibalikkan ke KPK. Lain lagi cerita sejarah. Sayangnya mereka terlalu lusuh dan dekil. Nggak menjanjikan profit yang besar. Ditolaklah mereka. Saudara, drama seperti tadi menarik sekali. Dan saya kira dimainkan di gereja-gereja hampir setiap Natal, bukan? Saudara, waktu melihat bagaimana? Ada perasaan miris gak? Gila ya pemilik hotel ya. Satu kamar aja, kenapa sih? Barangkali kalau kita hadir di abad pertama, kita mau bilang begini. Kita lihat Yusuf ditolak. Gak diterima. Maria mengerang. Ditolak lagi. Gak diterima. Kita akan lari. Yusuf, ke rumahku saja. Ada kamar. Ada kamar. Biarkan istrimu melahirkan di sana. Ayo, ayo. Oh Pak, bukan cuma gitu. Aku akan bilang, Sup, gue punya rumah 2 di Kelapa Gading. Sebelahnya rumah sakit bersalin. Ayo ke sini aja. Istri lu masuk duluan gak apa-apa. 1 bulan, 2 bulan pokoknya gue yang tanggung. Kita semua bersedia, betul gak? Atau dalam drama kita mau berteriak, hei terima bodoh kalian. Itu juru selamat yang jadi manusia. Itu bukan bayi biasa, terima. Kita pro Yesus. Kita mau terima. Tapi itu di abad pertama, bukan? Sejarah telah berlalu dan kita tidak ada di sana. Dan dia tertolak, dia tergiring ke kandang binatang. Kita tidak ada di sana. Sayang sekali kita tidak di sana. Tapi mari, saya ingin saudara menerka. Kalau Yesus datang kedua kali, apakah engkau bisa mengenalinya? Apakah engkau akan berlari dan berkata, Yesusku, mari lahir di hatiku. Ada satu rumah di tempatku. Mari. Berani yakin saudara? Saya kira pada saat kedatangan kedua kali dia pun luput dari mata orang banyak. Termasuk luput dari mata orang percaya. Termasuk luput dari mata hamba Tuhan. Termasuk luput dari mata para majelis. Termasuk luput dari mata para aktivis. Termasuk luput dari mata orang-orang Kristen yang setiap kali kebaktian dan menyatakan kasih kepada Tuhan. Kenapa Bapak ngomong begitu? Saudara dengarkan. Pada saat Yesus hidup, dia mengajar orang banyak. Salah satunya dia berkata dengan sebuah perumpamaan. Jika anak manusia datang kedua kali, dia akan datang dalam kemuliaannya. Bersama-sama dengan malaikatnya, dia akan bertata di atas tahtanya. Lain dengan kedatangan pertama. Dalam bentuk kesederhanaan, nanti anak manusia, yaitu Yesus, dia berkata kalau dia datang dalam kemuliaannya, dia akan disertai dengan malaikatnya, dia akan duduk di atas tahta kemuliaannya. Itu berarti kedatangan Yesus kedua kali dia menjadi raja di atas segala raja. Dia akan duduk di atas tahtanya dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang mengagungkan dia, memuji dia, menyembah dia. Lalu dia berkata lagi dalam perumpamaannya, maka sang raja itu akan memisahkan manusia menjadi 2 kelompok orang. Di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing-kambingnya. Kemudian dia berkata pada orang-orang di sebelah kanannya, hai kamu yang diberkati oleh Bapa di surga, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Engkau ada di sini.
Yang dipersilakan masuk atau nanti yang ditolak? Pertanyaan besar. Ayo kita anggap kita ada di sini. Sebelah kanan Yesus dan kita dipersilakan masuk. Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Engkau dan aku saling pandang. Kita, aku, kamu masuk surga. Barangkali ada satu perasaan tidak layak di hati saya. Dan saya berkata, aduh, bagaimana mungkin orang kayak saya masuk surga? Bukankah Bapak pendeta? Iya sih, aku memang pendeta, tapi aku gak merasa layak. Betapa kotornya hatiku, pikiranku. Aduh, gak layak aku. Aku juga, Pak. Aku gak layak. Lalu yang lain berkata, benar, apa poinnya kita masuk surga? Waduh, gimana? Udah masuk aja, jangan tanya-tanya. Barangkali ada yang penasaran. Tanya dulu, kenapa sih kita masuk surga? Kamu aja yang tanya. Udah jangan tanya, nanti malah dibatalin loh keputusannya. Akhirnya kita dorong seseorang. Wih, dia kedorong ke depan. Wih, jadi pemimpin kita. Dia harus tanya. Kemudian dia gemetaran di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, maafkan dia Tuhan ya. Bukan mau protes Tuhan. Walaupun saya orang Protestan Tuhan. Bukan mau protes. Tapi mau tanya aja Tuhan. Kenapa sih kami diperbolehkan masuk surga? Tuhan menjawab. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minuman. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku dalam penjara dan sakit, kamu mengunjungi aku. Wow. Mungkin engkau dan saya saling berbisik. Kapan? Kapan dia lapar? Kapan dia haus? Kapan dia gak punya baju? Dan kita memberi makanan, memberi minuman, memberi tumpangan. Melawat dia kapan? Tanya lagi. Tuhan maaf ya Tuhan. Bukan protes nih. Tapi kapan kau lapar dan kami memberi engkau makanan? Kapan kau haus dan kami memberi engkau minuman? Tuhan kapan kau telanjang dan kami memberi pakaian? Engkau sakit dan kami melawat aku. Kamu kapan Tuhan? Yang mengejutkan jawaban Tuhan. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sekali lagi dia mengidentifikasi diri dengan apa? Orang-orang yang paling hina. Itu sebabnya saya menduga ketika Yesus datang kedua kali, luput lagi dari mata kita. Karena kita selalu terpancing pada orang-orang yang terhormat. Orang-orang yang punya jabatan. Orang-orang kaya. Secara naluri gampang sekali kita menghormati orang seperti itu. Dan secara intuitif sudah ada dasar di hati kita untuk tidak menghormati orang-orang kecil. Tukang parkir, satpam gereja, pembantu di rumah. Yang celaka, Tuhan mengidentifikasi diri dengan mereka. Lalu Tuhan meneruskan ceritanya. Dan dia berkata pada orang-orang di sebelah kirinya, enyahlah kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah kamu ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kagetlah orang-orang itu. Entah engkau ada di sini, aku ada di sini, kita ada di sini. Oh, saya percaya orang-orang yang ditolak Tuhan itu terkejut sekali. Lalu saling menatap. Loh, apa dasarnya kita disuruh ke neraka? Apa dasarnya kita tidak diterima di surga? Lalu kemudian kita saling menatap. Loh, Bapak kan pendeta. Ibu kan majelis.
Ibu kan penyumbang gereja di mana-mana. Bapak kan pengkhotbah KKR. Bapak kan yang mengadakan mujizat di mana-mana. Terus berkata, salah ini. Komputer Tuhan ngawur ini. Siapa yang masukin data seperti ini? Tanya-tanya Tuhan, protes. Gak perlu didorong-dorong, rame-rame protes. Demo, kayak buruh demo untuk naikkan gaji. Tuhan, sorry Tuhan, bukannya kurang hormat Tuhan, tetapi coba katakan kepada kami, kenapa kami tidak diterima di surga? Kami ini hamba-Mu, kami bernubuat demi nama-Mu, kami mengadakan mujizat mengusir setan demi nama-Mu Tuhan. Keterlaluan kamu, salah komputermu. Apa yang Tuhan katakan? Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minuman. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Orang-orang yang ditolak, barangkali kita ada di sana, melotot. Gila betul-betul. Ini orang edan, ukurannya kayak gitu. Tanya, kapan dia lapar? Kita nggak memberi makanan. Kapan dia haus? Kapan dia telanjang? Kita nggak memberi pakaian. Tuhan, sorry lu Tuhan. Katakan pada kami, kapan engkau lapar kami tidak memberi engkau makanan. Kapan kau haus kami tidak memberi engkau minuman. Kapan kau telanjang kami tidak memberi pakaian. Kapan kau sakit kami tidak mengunjungi engkau. Kapan? Tuhan berkata dengan murkanya, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kau lakukan untuk saudara yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Enyahlah sekalian pembuat kejahatan. Kita akan terkatup mulut kita. Karena apa? Itu yang tidak kita duga. Dia mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang papa, dengan orang hina, dengan orang terlantar di sekitar kita. Final judgment. Pengadilan terakhir nanti diputuskan atas perbuatan kita terhadap orang-orang hina ini. Nanti dulu Pak, Bapak khotbah makin ngaco deh Pak. Keselamatan itu anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan. Lihat Efesus 2 Pak, ayat 8, 9, 10. Betul saudara. Keselamatan itu anugerah Tuhan, bukan karena amal bakti kita. Bukan perbuatan baik kita pada orang terlantar kita diselamatkan. Dia. Tapi dengarkan apa yang mau dikatakan dalam perumpamaan ini. Kalau kita mengaku diri kita telah dibasuh oleh darah Kristus, bertobat dan hidup baru, seharusnya Kristus yang mengasihi kita itu, kasihnya hidup di dalam hidup kita. Salah satunya kita selalu punya kasih buat orang-orang kecil. Kalau kita tidak pernah bisa mengasihi orang-orang kecil, sangat-sangat diragukan bahwa kita sungguh-sungguh telah dilahirkan kembali. Sungguh-sungguh telah bertobat. Jangan sampai penyesalan itu terjadi setelah keputusan penolakan Yesus itu tiba pada hidupmu dan hidupku. Itu sebabnya saudara saya khawatir sekali. Begitu banyak orang yang luput ketika Yesus datang kedua kali. Termasuk para pendeta dan majelis. Termasuk para aktivis dan orang-orang Kristen yang rajin ke gereja. Saudara menghormati orang besar gampang. Menghormati orang kaya mudah. Bukankah itu yang terjadi di malam Natal pertama? Tapi Tuhan selalu mengidentifikasi diri dengan orang-orang tidak punya. Saudara, saya pernah melihat satu keluarga makan di restoran. Meja bundar. Kira-kira ada 10-12 orang. Di tengah-tengah mereka ada grandfather. Rambutnya putih, sudah tua. Dihormati kayaknya sama anak dan cucu. Sebelum makan, doa. Saya berkata sama istri saya, keren, anak Tuhan. Bisa mengumpulkan anak cucu
Makan sama-sama sampai hari tua dan doa. Setelah makan, tiba-tiba sang kakek teriak, "Hei, pelayan!" Larilah sang pelayan. "Tolong ambilkan kecap." Kecapnya cuma setengah meter dari meja dia. Ya Tuhan. Kecapnya cuma setengah meter. Tinggal ngulur tangan. Itu kan haknya dia, Pak. Konsumen adalah raja. Betul. Cuma saya mau berkata pada saudara, final judgment akan diukur perbuatan kita pada orang-orang kecil. Kita nggak punya citra lagi jadi orang Kristen yang humble. Kita punya citra sendiri jadi orang Kristen itu seperti apa. Kita dibombardir dengan teologi sukses. Kita dibombardir dengan hidup hedonis. Kita dibombardir untuk menjadi orang Kristen yang citranya di atas. Dan celakanya citranya itu bukan citra Tuhan. Puluhan tahun kita berbakti. Tidak ada kepikiran untuk jadi sama seperti Yesus. Sama seperti apanya? Sama kasihnya. Sama sabarnya. Sama rendah hatinya. Karena itu saya menduga akan banyak orang Kristen yang luput memantau Yesus saat kedatangan kedua kali. Saudara, malam ini saya percaya ada banyak gereja merayakan Natal dan jor-joran besarnya. Saya mendengar gereja-gereja besar budget Natalnya ratusan juta, bahkan satu gereja ada yang mencapai angka miliar. Angka miliar. Sekarang saudara ukur apakah Tuhan senang kita merayakan Natal jor-joran seperti itu. Kalau dia senang, malam Natal pertama dia gak akan datang dalam bentuk kehinaan. Setelah Natal siapa yang bangga? Gereja, majelis, hamba Tuhan, pemain-pemainnya. Kita luput lagi untuk berbelas kasihan pada pencangga parkir di depan. Satpam yang kelaparan. Pembantu gereja yang beresin bangku. Saudara, sebelum saya menjadi dosen seminari Alkitab Asia Tenggara, saya sudah ngajar 21 tahun di sana. Saya 5 tahun jadi asisten pastor di kota Bandung. Kalau habis Natal makanan banyak saudara ya. Lalu nanti kaum ibu mulai bungkus-bungkusin sisa makanan. Kalau lihat saya pulang, hamba Tuhan pulang dikejar. Pak Beni bawa ya Pak Beni. Jangan ibu, kami sudah makan. Gak apa-apa bawa saja. Buat semu, buat apa? Sudah tidur. Buat anak-anak, sudah tidur ibu. Gak apa-apa bawa deh. Bu, boleh gak makanannya dikasih satpam di luar? Oh jangan. Saya sedih loh saudara. Kami para penginjil, kami pendeta tidak perlu. Kami nggak kekurangan makanan. Tapi kungjen-kungjen saudara tahu. Makanan sisa itu diintip oleh mereka. Begitu dibungkusin dibawa pulang mereka dalam hati. Ya dibawa. Ya dibawa. Bungkusan terakhir mereka harap ditaruh. Ya dibawa. Kejam gak? Saudara, ketika saya melayani sebuah gereja di Bandung yang saya ceritakan. Kalau Natal itu banyak sekali parselnya. Saya terima kasih dengan jemaat yang baik. Gaji kami bukan ke-13 saja, bisa ke-18. Aduh saudara-saudara, itu jemaat baik-baik. Kadang-kadang ngasih cek 2 kali gaji. Ada yang 1 kali gaji, aduh. Kami bersyukur. Tapi dari awal saya muda, ini cerita 25 tahun yang lampau. Saya dengan istri sadar. Kita ini bukan diciptakan jadi waduk. Kita ini diharapkan Tuhan jadi channel of blessings. Begitu parcel datang, istri saya langsung bikin list. Oper kemana, oper kemana, oper kemana. Kulkasnya kecil, barangnya banyak, betul gak?
Jangan sampai membusuk. Kami buru-buru bawa ke jemaat yang gak punya. Waduh, rasanya terima kasih. Ada seorang jemaat yang berkata, Pak Beni tahu Pak, seumur hidup saya belum pernah terima parsel Pak. Aduh, ini satu-satunya, mau nangis Pak. Pernah saudara membayangkan ada jemaat yang belum pernah menerima bingkisan parsel seumur hidup. Bahkan saya mau cerita soal uang. Bagi saya hamba Tuhan, sebesar apa sih gajinya? Natal terima gaji ke 13, 14, 15, 16, 17 sampai 18 kali. Wah gembira, ini waktunya nabung. Enggak. Saya tahu itu uang Tuhan yang Tuhan titipkan. Keindahan Natal bukan karena kita nabung berkat itu. Tapi ketika kita berbagi sepotong roti, sepotong nasi bungkus, datang ke rumah jemaat, doakan, bawa kado, itu keindahan yang tak pernah terpikirkan. 5 tahun yang lalu, saya berkumpul dengan 2 anak saya. Saya punya anak 2, 30 dan 28 tahun. Satu sudah menikah, dua-dua laki-laki. Mereka berkumpul ke kota Malang, kami bersyukur, kami merayakan Natal. Jarang sekali saudara saya ingin menerima pelayanan Natal. Saya ingin duduk seperti saudara, dengar dan menikmati ibadah Natal. 5 tahun yang lalu saya duduk di situ bersama dengan keluarga. Istri saya sudah membuat rencana. Bubar kebaktian Natal jam 10 malam. Kami mulai keliling. Ngapain? Istri saya sudah melihat baju-baju bekas, celana bekas, mulai dimasukkan ke kantong kresek 20 banyaknya. Setiap kantong dimasukkan uang oleh dia. Kemudian ngajak anak kami muter di kota Malang. Kami tinggal di kota Malang. Hari itu hujan seperti saat ini. Aduh saudara, kami ketemu penjaga kereta. Saya bilang, nak tolong kasih. Dia turun, dia sapa penjaga kereta. Bapak, selamat Natal. Ini buat Bapak. Kami lihat lagi tukang-tukang beca yang meringkuk kedinginan di tengah malam, jam 11 malam. Saya punya kesan sendiri. Ketika saya bangunkan abang beca yang meringkuk kedinginan dengan sarungnya. Pak, bangun Pak. Mau kemana Tuhan? Enggak, saya enggak mau kemana-mana. Saya cuma mau bawa bingkisan buat Bapak, selamat Natal. Ini dari Tuhan Yesus. Oh, Gusti Yesus. Dia bilang begitu. Sampaikan salam sama Gusti Yesus. Semoga cita-citanya terkabul. Iya Pak, semoga terkabul cita-cita Tuhan Yesus. Dia gak ngerti Gusti Yesus itu siapa. Tapi indah berbagi. Tapi yang saya mau katakan pada saudara, bukan cuma Natal kami berbagi. Kehidupan Kristen itu indah kalau dibagi. Sudah belasan tahun kalau bangun pagi, doa saya bukan begini. Tuhan berkati istriku, keluargaku, anakku, menantuku. Berkati usahaku. Tuhan sudah pasti berkati. Sekali-kali bikin syok Tuhan. Maksudnya apa sih Pak? Pernah gak saudara berdoa? Tuhan, aku tidak minta berkat-Mu hari ini. Karena aku yakin Engkau memberkatiku. Barangkali Tuhan di surga masih meremelek dengar doa kita. Lalu kita berdoa begini, Tuhan, pertemukan aku hari ini dengan orang yang harus aku tolong. Aku ingin membantunya. Tuhan di surga langsung celik. What? Karena jarang anak Tuhan berdoa seperti itu, bukan? Tapi aku udah belasan tahun berdoa seperti itu. Hidup ini indah ketika berbagi. Tuhan, pertemukan aku dengan orang yang harus aku tolong hari ini. Kemuliaan Tuhan
terjadi dalam hidup kita bukan saat kita menerima berkat dan menceritakannya, tapi saat Tuhan memberi berkat dan kita berbagi pada orang-orang yang kekurangan. Sebelum saya pergi ke kota Malang untuk sekolah Alkitab, saya berasal dari Jakarta, saya tinggal di Sunter dulu. 10 tahun saya menjadi guru sekolah minggu. Setiap kali Natal, saya selalu cerita ini. Satu cerita yang saya baca di sebuah buku. Saya ingin mengakhirinya dengan cerita ini. Saudara, di satu negara Eropa, mungkin Inggris seingat saya. Ketika bulan Desember, suasana Natal itu sudah terbangun. Orang-orang mulai menyanyikan Natal, siap-siap drama hebat di Natal. Gereja-gereja berbenah diri untuk menyajikan acara-acara terbaik. Di situ ada 2 pengemis kecil, gadis yatim piatu, umur 6 tahun dan 4 tahun. Mereka tidak punya bapak, tidak punya ibu, pergi mengemis tiap-tiap hari. Kalau malam di tengah-tengah salju, mereka tidur di emperan toko, tarik selimut yang tipis. Satu malam sang adik dipelukan sang cici, berkata begini, "Kak, dingin kak, sepatuku bolong kak, beliin sepatu dong." Sang kakak kaget, dia diam saja. Dia kasihan dengan adiknya, dingin. Tapi sebetulnya sepatu dia juga sama bolongnya. Adiknya yang berumur 4 tahun berkata lagi, "Beliin sepatu kak, dingin." Lalu sang kakak bilang begini, "Dik, Natal sudah hampir tiba. Yuk minta kado sama Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus kasih kamu sepatu." Memang Tuhan Yesus bisa kasih kado? Bisa. Kalau kita beriman, kita percaya. Yuk doa. Tanpa duduk, tanpa bangun, cicinya memeluk sang adik. Lalu berdoa, "Tuhan Yesus, adik sepatunya bolong Tuhan. Tolong ya kasih kado Natal buat adik. Sepatu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin." Seminggu berjalan, 2 minggu berjalan, tanggal 22, 23, 24 seperti hari ini. Gereja-gereja merayakan Natal di gereja itu dengan malam Natal yang meriah. Saudara-saudara, walaupun salju turun, tuan dan nyonya-nyonya dengan pakaian mantel bulu yang mahal turun dari keretanya. Cepika-cepiki semua duduk dengan tenang, kor sudah siap, kemudian lonceng gereja berbunyi. Bangunannya gotik saudara, tinggi, mengangkasa, melukiskan kehadiran Tuhan yang luar biasa, kudus dan dahsyatnya. Kemudian lagu Natal mulai dinyanyikan. Suka besar di dunia, pam 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 pam. Nggak nyampe suara saya, karena dindingnya, langit-langitnya terlalu tinggi. Wow, luar biasa. Khotbahnya juga luar biasa. 2 jam selesailah kebaktian Natal. Keluar, pesta, Merry Christmas, Happy New Year, plak pluk, cepika-cepiki. Satu-satu kemudian pulang dengan keretanya. Tinggal gadis kecil 2 orang di depan gereja kedinginan. Kasihan kami Tuhan, nyonya, liwat semua. Sampai pintu gereja ditutup oleh sang koster. Tidak ada satupun yang memandang 2 gadis kecil ini. Lalu pulanglah 2 gadis kecil. Sang cici melekatkan tangannya memeluk sang adik dalam kedinginan. Tiba di emperan ditarik selimut tipisnya. Tidur ya adik. Diam. Hening. Membisu. Tiba-tiba sang adik bertanya, ini pertanyaan yang tidak mau dijawab oleh sang kakak. Tidak mau dengar. Kak,
Katanya Tuhan Yesus mau kasih saya sepatu kalau Natal. Natal kan sudah tiba, kok Tuhan Yesus belum kasih kado. Dingin loh kak. Kakaknya diam. Air matanya menetes. Dia gak bisa jawab. Dia peluk adiknya. Adiknya tidak tahu di dalam selimut itu air mata sang cici terus mengalir. Tiba-tiba sang cici menjawab begini. Dik, sebetulnya Tuhan Yesus sudah kasih kamu sepatu. Mana? Tuhan Yesus sudah titipkan pada seseorang. Tapi orang yang Tuhan titipkan itu tidak datang-datang. Sebetulnya Tuhan Yesus telah titipkan itu pada seseorang. Cuma orang itu tidak datang-datang. Siapa orang itu? Engkau dan saya. Setiap kali Natal, cerita ini menghancurkan hati saya. Di dalam dompet kita ada uang titipan Tuhan untuk orang lain. Di dalam ATM kita, di dalam kredit card kita, ada dana yang Tuhan titipkan kepada kita untuk orang lain. Bahkan di tabungan kita ada uang titipan Tuhan untuk orang lain. Hanya kita yang tidak datang-datang. Dan mereka terus menangis dan mengeluh kelaparan, tak berbaju, sakit, tak berobat. Itu sebabnya saya berkata, kalau Yesus datang kedua kali, luput lagi dari perhatian kita. Sebab dia akan berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Mari kita datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau memperhatikan orang-orang hina, orang-orang kekurangan, orang-orang papa, orang-orang sederhana. Aku mau Tuhan. Mari kita berdoa. Hati kami haru biru Tuhan. Hancur seperti diremas-remas mendengar firman-Mu. Terbacalah kehidupan kami yang ego. Hanya terus memohon berkat daripada-Mu. Tak pernah terpikir di hati kami orang-orang yang kekurangan. Bahkan pembantu di rumah kami pun kami tak pernah sungguh-sungguh mengasihinya. Tuhan, tolong kami. Engkau begitu mengasihi kami. Sudah seharusnya kami hidup di dalam kasih. Engkau menyebut kami pelita, terang. Engkau menyebut kami garam. Tapi kami garam yang telah kehilangan asinnya. Terang yang hanya menerangi kamar kami sendiri. Dan tak berguna untuk orang lain. Tapi malam Natal ini Tuhan, ubah hati kami. Agar di sisa hidup kami hanya terisi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sudah cukup kami tidak ingin menangis buat diri kami. Tapi kami ingin menangis untuk orang-orang lain. Tolong kami. Tolong kami Tuhan untuk berbagi. Pertemukan kami selalu dengan orang-orang yang patut kami tolong.
agar mereka juga merasakan bahwa Allah mencintai mereka. Ada kamar di hati kami Tuhan, untuk orang-orang yang kekurangan itu. Ada kamar di hati kami Tuhan, untuk jemaat yang kesulitan. Ada kamar di hati kami Tuhan, untuk pembantu gereja dan sapam gereja. Untuk supir gereja yang selama ini sering kali kami abaikan dan kami lupakan. Ada banyak ruangan di hati kami untuk orang-orang yang Kau kasihi. Dan kami mau mengasihi pula. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini. Rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran?
menerima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.